wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Maisaroh, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Majapahit. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi alih kode. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian alih kode. Apakah yang dimaksud dengan alih kode itu? Jadi alih kode atau kode switching adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode lainnya. Contohnya bagaimana? Misalnya penutur menggunakan bahasa Indonesia kemudian beralih menggunakan bahasa Jawa. Alih kode ini merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa atau language dependency dalam masyarakat multilingual. Kemudian beralih pada jenis alih kode. Dalam masyarakat multilingual sangat sulit seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa. Dalam alih kode, masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Salah satu ahli memberikan batasan alih kode sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Kemudian ada Suito pada tahun 1985 membagi alih kode ini menjadi dua bagian, yaitu ada alih kode ekstern dan alih kode intern. Yang dimaksud dengan alih kode ekstern adalah bila alih bahasa seperti dari bahasa Indonesia beralih ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Kemudian alih kode intern bila alih kode berupa alih varian seperti dari bahasa Jawa Ngoko berubah ke bahasa Jawa Krama Alus atau Krama Inggil. Jadi masih sama-sama bahasa Jawa tapi alih varian saja, dari Kromo Inggil berubah ke Ngoko atau sebaliknya. Itu yang dimaksud dengan alih kode intern. Kemudian, apakah faktor penyebab terjadinya alih kode? Ada banyak faktor penyebab yang akan kita sebutkan pada video kali ini. Yang pertama adalah penutur. Maksudnya apa? Penutur menjadi penyebab dari terjadinya alih kode. Nah, yang dimaksud adalah seorang penutur kadang dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena suatu tujuan. Misalnya mengubah situasi dari resmi menjadi tidak resmi atau sebaliknya. Kita ambil contoh, misalnya terdapat sebuah forum resmi, forum diskusi ya. Padahal yang ada di forum tersebut adalah teman sejawat kita, teman yang biasa kita bertemu sehari-hari. Nah, pada forum tersebut pastinya kita menggunakan bahasa yang baku, bahasa resmi atau bahasa formal. Kemudian setelah selesai forum kita beralih atau berubah menggunakan bahasa yang non formal atau bahasa keseharian kita ketika bertemu sehari-hari. Nah, itu adalah salah satu faktor dari penutur yang mempengaruhi terjadinya alih kode. Yang kedua, faktor kedua yaitu mitra tutur. Maksudnya mitra tutur yang latar belakang kebahasaannya sama dengan penutur biasanya beralih kode dalam wujud alih varian. Dan bila mitra tutur berlatar belakang kebahasaan berbeda, cenderung alih kode berupa alih bahasa. Maksudnya bagaimana? Bila mitra tutur memiliki latar belakang kebahasaan yang sama dengan kita, cenderung hanya melakukan alih varian saja. Misalnya, sama-sama memiliki latar belakang kebahasaan bahasa Jawa, maka biasanya hanya terjadi alih varian dari Ngoko menjadi Kromo Alus atau sebaliknya. Sedangkan apabila mitra tutur memiliki latar belakang kebahasaan yang berbeda dengan kita, dengan penutur, maka bisa terjadi alih bahasa, misalnya dari bahasa Indonesia berubah menjadi
bahasa Inggris karena latar belakang kebahasaannya yang berbeda. Faktor ketiga yaitu hadirnya penutur ketiga. Maksudnya adalah untuk menetralisasi situasi dan menghormati kehadiran mitra tutur ketiga. Biasanya penutur dan mitra tutur beralih kode apabila latar belakang kebahasaan mereka berbeda. Misalnya, datang mitra tutur ketiga, kemudian dia memiliki latar belakang kebahasaan yang berbeda, misalnya bahasa Inggris. Nah, otomatis penutur dan mitra tutur pertama yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia, mereka akan berubah menggunakan bahasa Inggris untuk menghormati kedatangan dari mitra tutur yang ketiga yang memiliki latar belakang kebahasaan bahasa Inggris. Nah, itu tadi terjadi alih kode dari bahasa Indonesia kemudian berubah menjadi bahasa Inggris. Faktor yang keempat yaitu pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan atau topik merupakan faktor yang dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. Pokok pembicaraan yang bersifat formal biasanya diungkapkan dengan ragam baku, dengan gaya netral dan serius. Dan pokok pembicaraan yang bersifat informal disampaikan dengan bahasa tak baku, gaya sedikit emosional, dan serba seenaknya. Jadi faktor yang keempat ini cenderung dominan. Faktornya yaitu pokok pembicaraan. Biasanya ini mempengaruhi adanya pembicaraan yang formal dan non-formal. Ketika formal cenderung menggunakan bahasa yang baku, kemudian sifatnya netral, kemudian serius. Sedangkan yang non-formal atau informal cenderung menggunakan bahasa tak baku, bahasa sehari-hari, sedikit emosional dan seenaknya tanpa aturan kaidah-kaidah lain karena sifatnya informal, sehari-hari, seenaknya sendiri. Nah, itu adalah faktor yang keempat mengenai pokok pembicaraan. Kemudian yang kelima, faktor kelima untuk membangkitkan rasa humor. Biasanya dilakukan dengan alih varian, alih ragam atau alih gaya bahasa. Jadi kadang seorang penutur atau mitra tutur melakukan alih bahasa supaya kegiatan tutur kita itu menjadi lebih humor atau lebih cair. Maka kita menggunakan alih varian atau alih ragam atau alih gaya bicara untuk membuat suasana tutur kita menjadi lebih cair. Kemudian yang keenam, untuk sekedar bergengsi. Walaupun faktor situasi, lawan bicara, topik, dan faktor sosio-situasional tidak mengharapkan adanya alih kode namun tetap terjadi alih kode sehingga tanpa adanya pemaksaan tidak wajar dan cenderung tidak komunikatif. Ya, faktor gengsi juga bisa mempengaruhi alih kode. Misalnya, ketika mitra tutur kita adalah teman kita yang berlatar belakang bahasa Inggris, kemudian penutur merasa gengsi apabila hanya menggunakan misalnya satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Nah, akan terjadi alih kode menggunakan bahasa Inggris walaupun situasinya tidak menghendaki untuk menggunakan bahasa Inggris, tapi penutur memutuskan untuk beralih kode menggunakan bahasa Inggris karena faktor gengsi. Itu juga bisa mempengaruhi terjadinya alih kode. Oke, itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi alih kode, mulai dari pengertian, kemudian jenis, kemudian sampai faktor penyebab terjadinya alih kode. Semoga pembahasan kita pada video kali ini dapat bermanfaat dan juga mudah difahami. Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan, teman-teman bisa menambahkan atau menyempurnakan pembahasan pada video kali ini melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.